Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trivena Alifia Muhammad, menjadi pasal kemudian 6, program studi sistem informasi, kelas pagi B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode TOPSIS untuk memenuhi tugas akhir semester sistem KKAD. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian metode TOPSIS. TOPSIS atau yang dikenal sebagai teknik View for Orders Reference by Similarity to Ideal Solution merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euklidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Kemudian TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif, dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Kita masuk dalam contoh kasus sistem pendukung keputusan. Saya membawakan mengenai seleksi pemberian beasiswa menggunakan metode TOPSIS. Yang pertama ada data alternatif. Data alternatif di sini sebagai orang atau objek yang akan dinilai. Data alternatif biasanya terdiri dari kode alternatif dan nama alternatif. Untuk atribut lainnya bisa disesuaikan dengan studi kasus. Misal, kalau penerimaan beasiswa alternatif adalah siswa atau mahasiswa itu sendiri, kode alternatif bisa diganti dengan NIM atau bisa ditambahkan atribut lain seperti jenis kelamin, jurusan, dan lain-lain. Berikut ini yang di dalam tabel ini adalah contoh data alternatif. Di dalamnya ada kode dan nama alternatif, yaitu A01 yang merupakan alternatif 1, A02 yang merupakan alternatif 2, dan A03 merupakan alternatif 3. Kemudian yang kedua adalah data kriteria. Data kriteria di sini sebagai menjadi dasar penilaian untuk alternatif. Kriterianya bisa berupa cost atau benefit. Di sini ada contoh dalam tabel yang kedua. Ada C01 yang nama kriterianya jumlah penghasilan orang tua, atribut kita memilih cost, dan bobotnya kita kasih 5. Yang kedua ada C02, nama kriterianya jumlah tanggungan orang tua, atributnya kita pilih benefit, bobotnya kita taruh 3. Kemudian yang ketiga ada C03, nama kriteria jarak tempat tinggal, atributnya kita pilih cost, dan bobot ada 4. Kode yang keempat ada C04, nama kriteria nilai rata-rata ujian nasional, atribut benefit, bobot 2. Kemudian yang terakhir ada C05, nama kriteria kesanggupan tinggal di asrama, atributnya kita pilih benefit, bobotnya ada 5. Kriteria ini bisa berupa cost atau benefit. Benefit berarti semakin besar nilainya semakin bagus, maka sebaliknya cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Misal, dalam studi kasus penerimaan beasiswa, maka nilai IPK itu sebagai benefit, karena semakin besar IPK akan semakin besar peluang untuk mendapatkan beasiswa. Sedangkan yang sebagai cost adalah penghasilan orang tua, karena kalau penghasilan orang tua besar, tentu memperkecil peluang untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian nilai alternatif. Di sini nilai alternatif digunakan untuk memberikan penilaian terhadap alternatif pada masing-masing kriteria. Untuk lebih mudah biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel atau matriks seperti contoh pada tabel ini, dengan alternatif sebagai judul baris dan kriteria sebagai judul kolom. Setiap alternatif harus mempunyai nilai pada semua kriteria, walaupun nilainya 0. Berikut contoh alternatif, nilai alternatif. Ada 0, A01, A02, dan A03. Pemberian nilai biasanya dibuatkan rentang dengan keterangan khusus, tergantung studi kasus. Misal, rentang nilai untuk IPK adalah nilai pertama
untuk nilai di bawah 2. Nilai kedua untuk nilai di bawah 2,5. Nilai ketiga untuk nilai di bawah 3, dan nilai keempat untuk nilai di bawah 3,5, dan nilai 5 untuk nilai di atas 3,5. Sehingga jika IPK-nya 3,8, maka pada nilai alternatif diisi di 5. Dan sekarang kita masuk pada langkah perhitungan SPK, sistem pendukung keputusan metode TOPSIS. Setelah kita mengumpulkan semua data dan semua data disiapkan dari data alternatif, data kriteria, dan data nilai alternatif, kita lanjutkan ke perhitungan. Berikut adalah langkah perhitungan SPK metode TOPSIS. Yang pertama ada normalisasi. Untuk melakukan normalisasi, kita harus mengkuadratkan setiap elemen matriks pada tabel 3. Misal untuk sel A01 sampai C04 bernilai 4 dikuadratkan menjadi 4 kali 4 sama dengan 16. Hasilnya seperti berikut yang ada pada tabel di samping. Kemudian baris total warna merah ini didapat dengan menjumlahkan setiap baris pada setiap kriteria. Misal, total kolom C04 didapat dari 16 tambah 9 tambah 16 sama dengan 41. Setelah mendapat total, tinggal menormalisasikan dengan cara membagi setiap elemen matriks tabel 3 dengan akar atau dalam kurung SQRT dari total baris yang bersesuaian. Hasilnya seperti berikut. Ini contohnya normalisasi. Dia A01 sudah ada nilainya, A02 sudah ada nilainya, A03 juga seperti itu. Misal untuk baris pertama A01 didapat dari mana? Didapat dari A01 dikurangi C01 sama dengan 5 dibagi SQRT atau akar dari 75 sama dengan 5 dibagi 8,66 sama dengan 0,57735. Begitu pula dengan A02 dan A03 dan seterusnya sampai A01 dikurang C05. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah normalisasi terbobot. Normalisasi terbobot didapat dari perkalian matriks pada tabel 5 yang di atas, yaitu normalisasi dengan tabel 2 bobot kriteria. Hasilnya seperti tabel yang ada pada tampilan seperti ini. Baris A01 diperoleh dengan 0,57735 dikali 5. Kemudian seterusnya yang hasil tadi kita kalikan 0,53452 dikali 3. Kemudian 0,57735 dikali 4 dan seterusnya. Dan hasilnya itu diterakan di bawahnya, dipakaikan koma. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga merupakan matriks solusi ideal. Matriks solusi ideal didapat berdasarkan normalisasi terbobot dan atribut kriteria, yaitu cost atau benefit. Solusi ideal positif diambil nilai maksimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit. Jika cost diambil nilai minimalnya. Sebaliknya, solusi ideal positif diambil nilai minimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit, jika cost diambil maksimalnya. Jadi ada di sini positif merupakan maksimal atau benefit, minimal atau cost. Negatif di sini minimal atau benefit dan maksimal atau cost. Kemudian untuk mencari total dan kerankingan, kita harus mencari jarak solusi ideal, positif dan negatif yang didapat dari pengolahan tabel 5 atau normalisasi terbobot dan tabel 6 matriks solusi ideal. Caranya adalah mengkuadratkan selisih setiap elemen matriks normalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal. Kemudian menjumlahkan setiap alternatif, setelah itu diakarkan. Contoh mencari jarak ideal positif A01. Di sini kita mencontohkan